Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang materi yang sudah dibagikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lurani Devianti dengan nomor absen 19 dan rekan-rekan saya Komang Erika Rsjeni absen 17. Saya Muhammad absen 20. Saya Gadek Radika Pramayuda absen 8. Saya Kadek Usmahendra absen 12. Dan selanjutnya akan kami menampilkan video penjelasan yang akan kami tampilkan di video. Selamat menonton. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lurani Devianti dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan ide dan tema dalam tari. Ide dan tema dalam tari merupakan gagasan ide atau suatu pokok pikiran yang menjadi dasar dalam pembuatan tari. Adapun eksplorasi yaitu proses penjelajahan gerak tari. Ada rancangan visual yang berupa panca indera, yaitu mata yang nantinya akan menangkap suatu gerakan. Kemudian ada rangsang audio, yaitu melibatkan suara. Yang ketiga ada rangsang kinestetik, yaitu melibatkan gerak tubuh. Yang keempat ada rangsang gagasan, yaitu melalui ide-ide baru. Yang kelima ada rangsang binatang, yaitu melalui interaksi dengan hewan. Yang keenam ada rangsang praba, yaitu melalui sentuhan fisik. Yang ketujuh ada rangsang properti melalui objek fisik. Dan yang kedelapan ada rangsang buku cerita anak, yaitu melalui imajinasi dalam menentukan suatu gerakan melalui buku cerita anak. Kemudian yang terakhir ada rangsang lingkungan sekitar, yaitu memanfaatkan objek dari elemen-elemen di lingkungan sekitar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Erika Rsjeni. Saya berasal dari kelas 11. Di sini saya nomor absen 17. Jadi di sini saya akan menjelaskan menentukan tema dan ide dalam tari. Nah, jadi pada dasarnya tema dan ide dalam tari ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam tari. Nah, jadi cara menentukannya yaitu yang pertama ada tema yang harus ditarikan, yang kedua ada tema yang harus dinilai, yang ketiga ada tema yang harus mempertimbangkan efek bagi penonton, yang keempat ada tema yang harus memiliki unsur-unsur. Selanjutnya, pada dasarnya tari adalah suatu ekspresi jiwa manusia yang dapat kita lampiaskan dan dapat kita kembangkan dalam suatu seni tari. Nah, jadi tari ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada tata busana, yang kedua ada tata rias, yang ketiga ada tata panggung, dan yang keempat ada tata gerak. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Radika absen 8. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat. Tema tari adalah gagasan pokok dan pikiran juga ide dasar penciptaan suatu tarian. Tema tari kepahlawanan. Tari kepahlawanan disebut juga dengan tari heroik atau kata heroik memiliki arti yang bersifat pahlawan seperti asal katanya. Tema tari pantomim. Tema tari pantomim adalah tari yang gerakannya menirukan suatu objek. Tari pantomim dibagi menjadi dua, yaitu tema mimetis dan tema totemis. Tema tari mimetis. Tema tari mimetis adalah tema tari yang menirukan manusia, baik kegiatannya, sifat-sifatnya maupun ekspresinya. Dua, tema tari totemis. Tema tari totemis adalah tema tari yang gerakannya meniru unsur dari luar manusia, yaitu hewan, tumbuhan, dan juga gejala alam. Tari dramatik. Tari dramatik atau sendra tari adalah tema tari yang tariannya mengandung cerita. Tema tari non dramatik adalah tema tari yang menggunakan gerak murni tanpa ada suatu cerita dan tidak mengandung cerita. Tema tari erotik. Tari dengan tema erotik menggambarkan hubungan asmara antara pria dan wanita. Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan tentang unsur dalam bergaya tari dan proses eksplorasi dalam bergaya tari. 1. Unsur dalam bergaya tari tradisi. Bergaya tari merupakan unsur kaya dari masyarakat sehingga tari dapat mencerminkan budaya masyarakat setempat. Adapun dua sumber penciptaan dalam bergaya tari yang tentunya akan diperindah untuk keperluan tarian. Yang pertama adalah peniruan terhadap manusia, yang kedua adalah peniruan terhadap binatang. Yang kedua adalah eksplorasi proses penciptaan tari. Gerak dapat diperoleh melalui eksplorasi. Eksplorasi merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon
beroperasi secara spontan dan terstruktur. Satu, perkenalkan nama saya Marcel, nomor absen 12. Kali saya akan jelaskan tentang materi yang saya dapat. Pertama itu ada contoh eksplorasi gerak dalam karya tari. Eksplorasi gerak merupakan penjajakan atau pencarian gerak untuk memperoleh gerak sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya adalah gerak penggambaran berwarna yang gagah, kuat, lincah, dan berani. Gerak pertama, kedua tangan ditekuk dan diangkat sejajar dengan bahu. Berjalan sambil mengayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada gerak dua. Kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu. Berjalan sambil menekuk kedua tangan secara bergantian. Pandangan mata melihat jari-jari tangan yang lurus. Selanjutnya ada gerak ketiga. Kepala menengok ke kanan dan ke kiri secara tegas dan lutut ditekuk. Badan tegap dengan dada membuka. Kedua tangan ditekuk siku dengan jari-jari tangan membuka. Konsep improvisasi. Improvisasi merupakan pengalaman secara spontan untuk mencoba-coba atau mencari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh waktu eksplorasi. Inti dari gerak improvisasi adalah bentuk-bentuk gerak yang dilakukan penari yang pada setiap saat dapat dilakukan berbeda, tetapi masih disesuaikan dengan maksud pengertian dan gerak tari. Kedua ada proses improvisasi. Improvisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang dalam proses berkarya tari. Ciri khas dari kegiatan ini adalah gerakan-gerakan yang spontan. Kegiatan improvisasi masih berkaitan dengan eksplorasi. Improvisasi memiliki ciri khas menampilkan gerakan-gerakan spontan hasil mengolah gerak-gerak secara kebetulan dan diproses untuk pengembangan kemampuan refleksi tubuh. Improvisasi dapat dipelajari dan dilakukan dengan bertahap. Yang ketiga ada proses penghalusan gerak. Gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerak di dalam tari bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi untuk ekspresi dan estetis. Yang keempat ada evaluasi. Pada tahap ini, setelah proses pembentukan gerak, selanjutnya dilakukan penglihatan gerak yang sesuai kegiatan memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah dengan ide diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide kehadapan. Nah, selanjutnya ada komposisi dan elemen-elemen pendukung dalam tari. Apa itu komposisi tari? Komposisi tari merupakan seni pembuatan atau merancang dan menstruktur alur sehingga menjadi suatu pola gerakan. Nah, dalam elemen-elemen pendukung tari yang dapat saya jelaskan yaitu ada gerak, ruang, tenaga, dan waktu. Adapun gerak yang terlebih dahulu. Gerak merupakan suatu perpindahan atau perubahan posisi tubuh yang mengekspresikan dan mengkomunikasikan. Kemudian yang kedua ada ruang. Ruang juga dibagi menjadi dua dan mencakup gerak dan ruang, yaitu meliputi ruang untuk penari dan ruang untuk pentas. Kemudian yang ketiga ada tenaga, yang dimana tenaga ini sangat mempengaruhi kualitas tari dan juga mempengaruhi kelembutan tari. Kemudian yang terakhir yang dapat saya jelaskan yaitu ada waktu. Waktu yaitu meliputi tempo dan juga ritme. Baik, selanjutnya adalah tema. Tema adalah langkah awal bagi seorang koreografer dalam menentukan gerakan dan juga pola-pola dalam sebuah tarian. Selanjutnya ada desain dramatik. Desain dramatik ini adalah suatu hal yang mencakupi dan menentukan klimaks dalam sebuah tari. Jadi desain dramatik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada desain dramatik tunggal, yang kedua ada desain dramatik ganda. Nah, jadi selanjutnya ada desain atas. Desain atas ini adalah dapat dilihat langsung dari penonton, yang dimana properti dan gerak tubuh tari dapat dilihat secara jelas. Adapun desain-desain yang lainnya, desain rata, desain lurus, desain murni, desain vertikal, desain horizontal, dan desain sudut. Saya akan menunjukkan materi yang saya dapat. Desain musik. Desain musik adalah pola tari
penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Saya akan melanjutkan materi yang saya dapat. 13. Kita panggung. Panggung adalah tempat berlangsung sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Umumnya, jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tadi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada jenis panggung arena, proscenium, dan jenis panggung campuran. 14. Komposisi kelompok. Komposisi kelompok berhubungan dengan jumlah penari. Dalam hal ini, posisi tari yang dipakai harus disesuaikan dengan jumlah penari yang tampil. Adapun elemen-elemen komposisi kelompok meliputi serempak, berima,